Shalom. Kita melanjutkan pemeriksaan surat Korintus 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai pasal 6 ayat 10. Terkena pelita emas dan juga tongkat Harun yang berbunga dan berbuah badam. Tongkat Harun yang berbunga dan berbuah badam. Rasul Paulus menyangkal dirinya sendiri. Tidak merasa kalau dia diinjak-injak atau dihina dan dicela orang. Ia telah menyalibkan diri dan mendapat kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah tongkat yang berbunga dan berbuah. Itu bicara tentang kuasa. Kuasa Allah yang menyertai Rasul Paulus. Kita membaca pasal 5, 2 Korintus pasal 5 ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Rasul Paulus tahu persis bagaimana atau apa artinya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu beribadah dan menjauhi kejahatan. Jadi dia tahu persis bagaimana menerapkan ibadah itu supaya berkenan. Itu yang penting. Dan selalu menjauhi kejahatan. Itu sebabnya dia berusaha meyakinkan orang. Baru setelah itu dia bagaimana meyakinkan orang. Nah, walaupun bicara tentang meyakinkan orang itu tidak semudah yang kita gambarkan. Kita menjelaskan firman Allah, namun tidak dimengerti oleh mereka. Nah, itu sebabnya dia tetap berusaha meyakinkan orang. Sampai-sampai dia bersedia dipertimbangkan atau diuji segala pemberitaannya itu. Apakah benar atau pembenaran, benarnya diri sendiri, semuanya itu diserahkan kepada jemaat. Lalu ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia yang tadinya menilai Kristus secara manusia, setelah punya pengalaman sendiri, maka dan selanjutnya dia mendalami firman Tuhan, dia tidak menilai lagi Kristus sebagai manusia, tetapi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga
Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ini berarti firman Tuhan itu direalisasikan, bukan hanya di otak, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita bicarakan itu harus sesuai dengan firman Allah. Kalau tidak sesuai, maka hati kita akan menuduh kita. Itu sebabnya dia tahu bagaimana takut kepada Tuhan. Nah, dia merasakan itu. Kehidupan yang lama sudah diperbarui. Jadi yang lama ditinggalkan, bahkan dianggap sampah untuk menatap hari esok yang baru. Setiap hari bahkan. Setiap hari itu diperbarui. Ayat 20 dan 21. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tujuannya adalah sebagai utusan Kristus, dia meyakinkan orang atau jemaat supaya semuanya itu di dalam Kristus. Jadi tidak dimonopoli dengan dirinya sendiri. Jadi disitulah maka ayat terakhir nanti dia menyalibkan dirinya sendiri. Menghadapi aniaya, dia terima. Siksaan, dia terima. Karena apa? Karena hatinya itu sudah diperbarui, jadi tidak terasa itu. Aniaya dan sebagainya itu sambil lalu saja. Bukan seperti kita menghadapi kesulitan sendiri sedikit, teriak-teriak, minta tolong kepada sesama. Pasal 6 ayat 1 dan 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi kalau di dalam firman ada tertulis, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Dan hari ini, di saat kita mendengar firman Tuhan, adalah saatnya penyelamatan itu. Jadi bukan hari besok atau hari kemarin. Kita bangga dengan segala sesuatu yang kemarin, yang lalu. Sedangkan hari ini yang menentukan bagi kita bahwa Allah
menemukan bukti-bukti pada diri kita. Apakah kita sebagai hamba Tuhan, sebagai sidang jemaat, semua harus diperbarui. Jika hati kita diperbarui, maka segala penindasan itu tidak terasa. Nah, untuk itu kita menggali firman Tuhan bersama dengan Roh Kudus, supaya kuasa Allah itu, tongkat Harun yang berbunga dan berbuah itu nyata kuasanya. Tongkat Harun itu sudah tidak ada, namun kuasa Allah itu nyata. Sekarang masih berlaku. Nah, kita alami dulu, yaitu kita mengalami firman Allah, lalu pada prakteknya setiap hari kita diperbarui, dan setelah itu kita menghadapi kesukaran-kesukaran, terus kita maju, maka pada akhirnya nanti Tuhan melihat kita berbunga dan berbuah. Itu bukan karena kita, tetapi karena kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Inilah firman Tuhan hari ini. Amin.